Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jember yang Pak Guru banggakan, pada pagi hari ini kita akan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim, adalah pembelajaran bagi para pelajar. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, mari kita mulai dengan menyimak sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Qala berkata, siapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi, mencari ilmu itu, faridatun, sangat wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam laki-laki, wa muslimatin, dan seorang muslim perempuan. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, mengawali ngaji kita, pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji, itu mengawalinya dengan sabda Nabi bahwa mencari ilmu itu adalah kewajiban yang sangat wajib atas siapa? Seorang muslim, baik itu laki ataupun perempuan. Mengapa demikian? Oleh karena kita seorang muslim itu memiliki kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada sesama makhluk. Semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ajaran-ajarannya yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita tahu kita berkewajiban sholat, maka kita harus tahu ilmunya sholat. Allah juga mewajibkan kepada setiap muslim untuk puasa pada bulan Ramadan, maka ilmu untuk puasa itu juga harus tahu. Maka ilmu tersebut menjadi hal yang sangat wajib, karena memang untuk menopang, mendukung satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kita tidak bisa mengaku sebagai orang yang bertakwa, kita tidak bisa mengaku sebagai orang yang beriman, imannya sempurna dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu. Namanya takwa itu menjalankan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Bagaimana bisa ketakwaan itu bisa dijalankan secara sempurna, tapi tidak tahu apa yang akan diperintahkan oleh Allah, apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, keimanan dan ketakwaan itu hanya akan sempurna ketika ada ilmu yang melandasinya. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sebenarnya ilmu yang dimaksud itu ilmu apa? Di sini pengarang kitab Syekh Burhanul Islam Al-Zarnuji ini kemudian melengkapi penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW tadi dengan kata-kata, "I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin talabu kulli ilmin wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hali." I'lam, ketahuilah, bi'annahu, sesungguhnya mencari ilmu tersebut itu la yuftaradu, tidak diwajibkan, ala kulli muslimin, pada setiap muslim. Apa yang tidak diwajibkan? Talabu kulli ilmin, mencari semua ilmu. Wa innama yuftaradu, akan tetapi hanya saja difardukan kepadanya, alaihi, atas setiap muslim tadi. Apa yang difardukan? Talabu ilmil hali, mencari ilmu
sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi. Penjelasan ini akan lengkap setelah kita melanjutkan penjelasan dari pengarang kitab kama qala, atau seperti yang diucapkan oleh Syekh Burhanul Islam Al-Jarnusi. Apa yang diucapkan? Wa afdalul ilmi ilmul hali, wa afdalul amali hifzul hali. Wa afdalul ilmi, yang namanya ilmu paling utama itu adalah ilmul hali, ilmu yang sesuai dengan kebutuhannya. Wa afdalul amali, dan amal yang paling utama itu hifzul hali, menjaga kondisi tersebut, ilmu yang sesuai dengan kondisi tersebut. Li'annama yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan. Li'annama, oleh karena ilmu apapun itu, yutawassalu bihi, yang dijadikan lantaran ila iqamatil fardi, untuk menjalankan, menegakkan sesuatu yang fardu, yakunu fardon, maka dihukumi juga fardu. Wa ma yutawassalu bihi, dan apapun ilmu itu yang bisa dijadikan sebagai pelengkap, pendukung ila iqamatil wajibi, untuk menegakkan sesuatu yang wajib, yakunu wajiban, maka juga hukumnya menjadi wajib. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, memang kita tidak difardukan semua ilmu untuk kita cari. Cabang ilmu sangat banyak. Cabang ilmu itu kalau misalnya ada bahasa, ilmu bahasa. Dalam hal kesehatan, ada ilmu kedokteran. Dalam hal sosial, ada ilmu politik, ada ilmu kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Apakah semua ilmu itu akan kita pelajari semuanya? Tidak. Semuanya harus disesuaikan dengan kondisi kita, disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, dalam hal ini kita sebagai seorang muslim itu memiliki kewajiban puasa, maka harus belajar ilmunya puasa. Apa yang menjadi syarat wajibnya? Ada apa yang menjadi rukunnya? Apa yang menjadi hal-hal yang membatalkannya? Apa yang menjadi fadilah atau keutamaan-keutamaannya? Kita juga misalnya diwajibkan zakat. Zakat itu menjadi sempurna pelaksanaannya ketika kita sebagai seorang muslim tahu ilmunya, paham betul zakat itu ukurannya berapa, bahan makan pokok seperti apa yang mau dizakatkan, ukurannya berapa, diberikan kepada siapa. Semuanya itu menjadi hal penting untuk dipelajari untuk menyempurnakan perintah yang bersifat fardu. Apalagi ketika haji. Haji itu tidak mungkin orang tanpa belajar haji kemudian berangkat haji, maka akan kebingungan. Sehingga ketika kalian melihat musim haji, itu biasanya 6 bulan sebelum berangkat haji, paling akhir itu sudah ada manasik haji, pelatihan ibadah haji, apa yang mesti dilakukan di sana. Itu pun ketika melaksanakan haji di tanah suci masih didampingi oleh para pembimbing. Itu butuh yang namanya ilmu. Oleh karena itu, Pak Guru harus tegaskan bahwa ilmu itu sangat fardu. Apapun ilmunya, faktor yang menjadi pendukung, penopang satu ibadah yang bersifat fardu, maka juga hukumnya fardu. Ada juga ilmu yang mendukung segala kewajiban, maka juga ilmu tersebut menjadi wajib untuk dipelajari. Kita lanjutkan. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fil ahajin, wa amma hifdzu ma, dan adapun menjaga
ilmu, menjaga segala sesuatu yaqa'u yang terjadi fil ahayini pada satu waktu fardun, maka dihukumi fardu ala sabilil kifayati, secara kifayah, secara kolektif. Idza qamal ba'du, ketika sebagian orang sudah menjalankannya fi baldatin, pada sebuah negara, saqata anil baqin, maka dianggap gugur kewajiban yang lain. Fa illam yakun fil baldati, maka dalam sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah negara tersebut kok tidak ada man, orang yaqumu bihi, yang menjalankan ilmu tersebut, ishtaraku, maka semuanya itu berjamaah, bergabung, bersatu, jami'an, secara keseluruhan, fil ma'thami, pada dosa. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sama seperti hukum-hukum yang lain, dalam mencari ilmu itu ada yang bersifat fardu ain, ada juga yang bersifat fardu kifayah, kewajiban yang bersifat kolektif. Artinya ketika dalam satu daerah sudah ada orang yang belajar ilmu tersebut, maka yang lain dianggap sudah terlepas kewajiban belajar ilmu tersebut. Pak Guru akan contohkan, yang namanya sholat itu kewajiban bersifat individu, maka harus belajar ilmunya sholat secara individu. Puasa, zakat, dan lain sebagainya, kewajiban-kewajiban yang melekat sebagai seorang muslim, itu semuanya adalah kewajiban individu. Maka mempelajari ilmunya juga secara individu. Artinya kewajiban pada masing-masing setiap muslim. Berbeda misalnya menjaga kelangsungan ilmu tersebut pada satu waktu, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Pak Guru contohkan, ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu tidak diwajibkan bagi seluruh muslim, akan tetapi diwajibkan secara kolektif, diwajibkan ala sabilil kifayah, diwajibkan secara kolektif. Misalnya dalam satu desa ada 2 atau 3 orang saja yang belajar ilmu kedokteran, entah itu jadi dokter, entah itu jadi perawat, entah itu jadi bidan, maka kewajiban cari ilmu tentang dokter, perawat, bidan tersebut sudah tidak diwajibkan untuk masyarakat lainnya. Kenapa? Karena memang dihukumi fardu kifayah. Coba kalian pikir, seandainya di dalam satu desa itu semuanya dokter semua, siapa yang mau diobati? Kalau semuanya dokter, siapa yang mau diobati? Maka lebih baik orang yang lain, masyarakat yang lain itu menseriusi disiplin ilmu-ilmu yang lain. Ini yang menjadi hal penting dalam belajar kita. Misalnya lagi, ilmu pertanian. Ilmu pertanian itu akan menjadi kewajiban belajar bertani. Ketika dalam sebuah masyarakat itu semuanya petani, bagaimana mungkin akan menghasilkan hasil pertanian yang bagus tanpa sebuah ilmu? Maka belajar ilmu pertanian tersebut hukumnya wajib. Apakah itu belajar secara formal, misalnya menempuh ilmu pertanian di fakultas pertanian, ataukah belajarnya itu secara tidak formal, belajar ke ayahnya, belajar ke pamannya, belajar ke saudara-saudara yang lainnya? Itu merupakan cara menggugurkan kewajiban ilmu secara individu. Ini sangat penting untuk bisa kita pelajari. Apalagi ini hal penting yang harus Pak Guru ingatkan terkait dengan akidah, keyakinan kita terhadap Allah. Itu kan kewajibannya adalah kewajiban individu. Kita meyakini Allah itu dengan sifat wujud, kita, baqa, dan seterusnya, yang ada sifat 20-nya itu. Ada sifat muhalnya juga 20. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4. Sifat jaiz bagi Allah, sifat jaiz bagi Rasul itu ada 2. Maka semuanya terhitung ada 50. Ada akidah 50 yang mesti kita hafal, kita yakini
Allah itu wujud, ya, wujudnya itu ada, artinya wujud itu ada. Sehingga kalau kita mengimani Allah, yang pertama kali harus diimani adalah Allah itu wujud, Allah itu ada. Mustahil Allah itu adam itu artinya tidak ada. Bagaimana mungkin dunia dan isinya ini tercipta dari zat yang tidak ada? Itu tidak mungkin. Maka dari itu belajar ilmu tauhid itu menjadi penting. Belajar ilmu tauhid itu menjadi fardu ain, kewajiban secara individu. Oleh karena meyakini Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal yang bersifat individu. Misalnya belajar sholat, belajar puasa, belajar zakat, itu adalah hal yang individu juga. Kemudian lain-lainnya yang bersifat kolektif seperti ilmu kedokteran, ilmu pertanian dan lain sebagainya, itu adalah ilmu yang bersifat fardu kifayah. Maka dari itu anak-anakku, Pak Guru akan lanjutkan, fayajibu 'alal iman, maka wajib bagi pemimpin ayya'muruhum, untuk memerintahkan masyarakatnya mereka itu bidzalika, untuk mencari ilmu yang bersifat fardu kifayah, wa yujbiru ahlal baldati, dan memaksa masyarakat di sebuah daerah tersebut ala dzalika, untuk mempelajari ilmu yang bersifat fardu kifayah. Anak-anakku, kalian lihat sekarang banyak sekali pemerintah mengeluarkan biaya untuk beasiswa. Itu tidak lain, tidak bukan, tujuannya adalah apa? Untuk menjaga keberlangsungan ilmu tersebut. Misalnya ada beasiswa di Fakultas Kedokteran, maka itu adalah upaya pemerintah dalam menjaga ilmu kedokteran itu agar tetap lestari, agar tetap ada. Sehingga ilmu kesehatan yang bersifat fardu kifayah tersebut tetap ada. Bayangkan kalau nggak ada yang belajar ilmu kedokteran, pemerintah tidak mendukung, semuanya bakal sakit, nggak ada yang bisa mengatasi. Padahal sehat itu adalah modal utama seseorang bisa melakukan ibadah. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, demikian ngaji kita, kitab Ta'limul Muta'allim hari ini, pembelajaran bagi para pelajar Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jember. Mulai awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.